Alhamdulillah. Suara kita agak pelan nih, sorry banget nih karena kebetulan kita lagi ada di airport dan hari ini kita mau jalan-jalan insya Allah ke silaturahim ke Timika. Masya Allah senang banget. Kita ada di airport ini malam-malam loh. Nih kalau nggak percaya itu kita kasih lihat tuh malam-malam. Jadi ini kita berangkat last flight ya, flight. Insya Allah sampai sana pagi. Senang banget, Masya Allah. Saya baru pertama kali loh ke Timika. Ustaz berapa kali? Saya juga pertama kali ke Timika, ke Papua ini. Tapi ngomong-ngomong, ngapain masih ada di situ? Kita mau berangkat. Ini kita nge-vlog dulu Pak Ustaz. Kita sudah mau berangkat. Ayo, ketinggalan nanti. Bentar. Pegangin dong. Moy, pegangin Moy. Moy gimana sih pegangin? Tolong bantu. Ayo berdoa dulu. Siap. Ini. Baik, yang namanya perjalanan ada bahagian sunnah-sunnahnya. Selain mandi sunat sebelumnya, salat sunat safar, dan ketika sudah berada di sini berarti ada doa kendaraan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa kendaraan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi atammu ma'amanu bina'u. Berikanlah aku keamanan, kenyamanan dan kekenyangan sepanjang perjalanan. Amin. Ayo jemaah, ayo kita berangkat dulu ya. Ayo kita Moy. Ayo sini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Alhamdulillah, jamaah Islam Tindak. Kita udah sampai di Timika. Wah, ini panitianya. Jam berapa sekarang? Sekarang kita di sini jam 6, berarti tadi jam Jakarta jam 4 pagi. Iya. Nih, kita sekarang lagi jalan, langsung ke mobil menuju ke tempat yang akan kita kunjungi. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum ya akhi. Wah, alhamdulillah ya jamaah ya. Baru aja nih kita sampai di Bandara Kota Timika, Papua. Kita langsung disambut dengan antusias oleh warga di sini nih. Iya, bener banget nih. Satu persatu kita dikalungin noken. Noken itu sendiri itu adalah tas anyaman khas Timika. Hati terasa sedih bila jiwa terasa hampa. Mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Nah, sekarang kita menuju ke salah satu ikon di Kota Timika, Papua, yaitu Tugu Toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah berada di Timika. Betul banget, menandakan kita ada di Timika. Di belakang kita ini Ada. yang terkenal, ada Tugu Toleransi. Alhamdulillah rabbil alamin, senang rasanya tadi kita tiba langsung disambut, rame banget. dikasih Ini aku dapat ini juga tuh. Menarik Oke. sekali, mudah-mudahan kita jadi berkah buat kita semua. Masya Allah. Karena di belakang Tugu ini, sebenarnya Tugu ini menandakan kesepakatan untuk membangun Betul. Timika untuk jauh lebih bagus, untuk menjalankan roda pemerintah. Nah, nih buat jamaah yang ada di rumah, ini mau kemana pagi-pagi enak banget kalau kita sambil olahraga. Benar, Dan di sini terus benar. ada olahraga memanah. Lari. Memanah. Apa nih? Tunggu dulu. Memanah. Kan ada 4. Ah. Memanah, Ah. berkuda, Ah. berenang, Ah. lalu gulat. Kita ambil yang Empat ini. satu, memanah. Gimana kalau gulat? Enggak, memanah aja. Jangan, kalah saya. Kalau gulat saya udah pasti menang. Jangan yang lain aja lah. Saya paling besar. Oh, supaya paling adil itu memang olahraga memanah. Memanah. Ada apa dengan memanah? Kita akan ikuti selanjutnya. Alhamdulillah. Yuk, memanah. Ayo, Di mana? Sebentar. Di mana? Sebelah sana. Ayo. Wah, baru kali ini nih saya Pak Ustadz datang ke suatu tempat atau suatu daerah, meriah banget antusiasmenya para murid dan guru di pesantren Hidayatullah, benar-benar luar biasa. Iya nih, kita sampai naik di mobil yang ada sunroofnya untuk menyapa para murid dan guru di pesantren Hidayatullah ini. Wah, tapi berhubung mobil saya dan Ustadz Kafi nggak ada sunroofnya jamaah, kita sampai buka jendela dan pintu mobil loh untuk menyapa para murid dan guru di pesantren Hidayatullah ini. Iya nih Ustadz Syam, Masya Allah. Saya sampai speechless banget. Mama
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya sudah sambut kami. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah disambut oleh santri-santri di sini dengan yel-yel. Sekarang kita mau mencoba olahraga memanah nih jamaah. Alhamdulillah, ya Allah. Senang. Senang banget Hari. Buat jamaah yang ada di rumah bingung kita lagi ada di mana sekarang. Kita Ya. udah sampai di tempatnya. Kita sekarang sudah berada di pondok pesantren Hidayatullah. Timika. Masya Allah luar biasa. Syukuran di sini luar biasa lengkap dan Betul. ada ribuan santrinya. Masya Allah. Luar biasa. Luas Dan ini akan banget. kita lakukan hari ini. Tuh, di Bisa pondok pesantren nggak? Hidayatullah. Nah, kita mau diajarin dulu. iya. Ini kebetulan di sini sudah ada pelatihnya. Betul. Iya. Sebelum kita berlomba boleh dong? Namanya siapa Pak? Muhammad Yasin. Kita mau nanya-nanya nih, kita kan mau main. Jujur sebenarnya kita juga nggak ahli dan bahkan Ya. ada dari kita ini ada yang belum bisa. Ya. Ini kan permainan yang boleh dibilang berbahaya nih. Ini ada trik-trik khusus nggak bagaimana cara bermainnya? Untuk memanah, Ah, yang paling utama adalah safety. safety. Oh. Menggunakan finger tap, pelindung jari, kemudian menggunakan arm guard. Setelah itu kemudian mendengarkan apa kata coach Oke. dan laksanakan. Sambil mengatakan. Oh, Masya Allah. Dan kalau Ih, bicara luar biasa tentang ya. memanah itu adalah dalam satu hadis disebutkan adalah olahraga yang terbaik. Di antara dua olahraga itu, yakni ada dari 4 yang disebutkan, tapi ada 2. Ada itu berkuda dan memanah. Betul. Dan di antara memanah dan berkuda itu yang lebih baik di antaranya adalah memanah. Memanah. Dan ketahuilah memanah itu ada di dalamnya adalah ketenangan, ada di situ keteraturan dan ada kedisiplinan. Butuh ketenangan dan Butuh butuh ketenangan. kefokusan. Emosional Tapi yang gini, bagus ya. ada juga di hadis itu mengatakan pemanah ini juga jadi haram. Benar. Anak panah. Apa tuh Karena- Sasyam nih? Karena biasanya dijadikan buat bahan ada yang sebagian menjadikan bahan syirik gitu. Ah. Jadi mengundi nasib lewat anak panah. Kalau kenanya jalan ya mereka jalan. Kalau kenanya jangan jalan ya mereka nggak jalan. Padahal sebenarnya sudah ditentukan sama Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadi jelas tuh semuanya. Ah. Sekarang kita mulai latihan nih sekarang nih. Ya. Bismillah. Saya, Ustadz Maulana, Ustadz Kafi, serta Ustadz Syam lagi serius belajar memanah yang baik dan safety nih jamaah. Kalau kita fokus dan tenang, insya Allah anak panahnya akan tepat ke sasaran. Yang penting harus fokus pokoknya. Bismillah mula-mula. Bismillah yang mula. Oke, kita lihat ya. Ini buat jamaah yang di rumah dan juga jamaah yang ada di sini sebagai saksi. Sebagai saksi. Siapakah kira-kira yang alhamdulillah insya Allah jadi orang yang terbaik dalam memanah? Oke. Apakah grup Ustadz Maulana atau grup saya? Siapa yang dukung grup Padli? Kok dikit grup kita? Grup Maulana! Oke. Nggak apa-apa. Walaupun dia lebih banyak pendukungnya, kita buktiin aja kalau dia pasti kalah. Iya. Dia udah latihan gue belum? Saya sama Padli. Ayo. Saya harus menang nih lawan Ustadz Maulana nih. Padli badannya boleh lebih besar daripada saya, tapi yang menang kali ini pasti saya. Ulang. Sebentar, punya Pak Ustadz yang mana ya? Yes, saya menang. Yang mana ya? Oke. Saya mau lagi. Nggak boleh diulang, nggak boleh gantian. Oke, peserta berikutnya. Alhamdulillah. 3, 2, 1, go! Yeay!
Saya atau Ustadz Maulana nih yang menang ya kira-kira? Sekarang kita akan melawan salah satu murid di sini. Saya ternyata kalah dari kecil. Aduh, tapi emang begini, ini bagus banget. Maksudnya dalam arti segala sesuatunya itu semua harus dilatih. Ya, anak-anak ini luar biasa. Tadi sini ada namanya siapa? Si saya. Namanya siapa? Dimas latihan dari umur berapa main ini? Dari kelas 4 sekarang kelas? Berarti 1 tahun. 1 tahun Dimas belajar main panahan dan alhamdulillah hampir semua yang dipanah sama Dimas itu menuju strike. Kebetulan ini adalah murid saya yang sedih. Oh ya Allah, luar biasa gurunya, tapi kok nggak secanggih muridnya? Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang ada di rumah juga ya. Hari ini kita mau coba mengeksplor Timika. Luar biasa. Kira-kira Makanya apa? dalam satu daerah senantiasa ada yang bisa kita petik, ada yang kita Betul. bisa mengambil pembelajaran. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita di Timika. Ayo kita Yuk, kesana, yuk. oke, yuk. Makasih banyak Dimas ya. Titip ya. Nih, ini biar titip ya. Yuk, makasih. Masa dititipin semua. I pray to God, my heart, soul, and body. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di lokasi tablik akbarnya. Kita juga disambut oleh tarian khas Papua dari anak-anak ini nih, jamaah. Jamaah, sekarang kita akan tausiah di Masjid Baitur Rahman dengan tema cari rezeki gak pulang-pulang. Simak baik-baik ya. My soul and shone your light into. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman SP2 Timika Papua. Masya Allah, barakallah, berkah banget, luar biasa. Ada sekitar 10.000 orang ini. Ini Masya Allah luar biasa ya. Hari ini senang banget. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang terhormat buat semua para Ada tamu-tamu ada, kehormatan. waduh, ada Pak Bapak Sekda, ada ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Ketua DPR, Kapolres, Pak Kapolres, ada ada Pak Pak Dandim, ada pengurus dari masjid, ada Ketua KKSS, iya, ada Ketua MUI, ada Ketua MUI, ada Ketua Masjid, DMI, DMI. Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah. Anggotanya Yusuf Kalla. Iya, Masya Allah. Pak, mohon maaf sebelumnya kita membelakangi, nggak apa-apa Pak ya? Iya. Agak lebih indah kita kalau dari belakang Nggak masalahnya. Kata ibu-ibu di depan, enak sekali yang di depan itu. Kenapa? Masuk TV terus. Iya, enggak gitu juga. Nih, Masya Allah, ini luar biasa nih. Hari ini kita membahas tentang tema cari rezeki nggak pulang-pulang. Hah? Temanya, banyak orang kayak gitu ya Bu ya. Pergi cari rezeki, nggak pulang-pulang, lupa sama anak istri. Nih, gini Pak Ustadz, sebenarnya setiap laki-laki, setiap muslim laki-laki yang bertanggung jawab itu pasti mencari rezeki buat keluarganya. Ya Ustadz Syam dan Ustadz Kafi. Nah ini Masya Allah nih, yang pertama nih kita coba minta juga nih, diperjelaskan oleh Ustadz Maulana, berbicara tentang kemakmuran masjid dulu nih, sebelumnya sedikit kita bahas nih Pak Ustadz. Mohon izin, boleh silakan sambil kita sama-sama. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Memakmurkan masjid hanya orang berimanlah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Dan ketahuilah, kalau mau tahu kehebatannya satu daerah, maka lihat masjidnya. Kalau masjidnya besar, kokoh, berarti hebat persatuannya di situ. Kalau masjidnya terawat, maka terawatlah ustadznya. Wih, Kalau Masya Allah. masjidnya saja tidak terawat, apalagi ustadznya. Oh ya Allah, kasihan bener kalau begitu. Jadi patokan. Kekuatan satu daerah itu dilihat dari masjidnya. Kekuatan agamanya, kekuatan lihat rumah ibadahnya. Dan ketahuilah orang yang memakmurkan masjid berarti dia sudah dekat dengan Tuhannya. Lalu dekat dengan masyarakatnya karena ada persatuan di dalamnya. Dan ketahuilah masjid tempat sujud. Amin. Dan masjid itu tempat dikartikan rumahnya Allah. Maksud dari rumahnya Allah, tempat untuk mengingat Allah. Ciri-ciri orang beriman lihat di masjid. Bagikan ikan di dalam kolam, tenang. Tenang. Dan ciri-ciri yang tidak beriman, bagikan burung dalam sangkar. Mencari tempat keluar. Oh. Dia yang terakhir masuk, dia yang duluan pulang. Ciri-ciri pencuri sendal. Masya Allah, Ustaz Syam. Kalau di dalam Iya. Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan juga kalau kita tidak bisa menyumbang dengan harta, tidak bisa menyumbang dengan tenaga, wa aqamas sholata, maka dirikanlah salat. Kita yang ramaikan masjid. Masya Jangan Allah. cuma pas ada acara doang pas ke sini. Betul. Jadi dia meramaikan masjid, aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan Amin. tidak takut selain kepada Allah Masya Allah. Subhanahu wa Dan taala. ketahuilah bahwasanya ketika kita menaungi masjid, ketika kita hatinya condong kepada masjid, apalagi sedekah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang rojulun qalbuhu bil masajid, mu'allakun bil masajid. Jadi hatinya condong, insya Allah kita akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka alladzina anfaqu sirra wa alaniyah, yang tadi kita lakukan tadi sedekah, yang mau terang-terangan, mau yang sembunyi, insya Allah itu ada pahalanya. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Tapi Masya Allah. kagum nggak dengan warga Timika? Masya Allah, saya pertama kali datang ke Papua di sini, hati saya gemeter luar biasa lihat masyarakat Papua. Ini Masya Allah, kenapa kita ngomongin masalah kemakmuran masjid nih? Alhamdulillah hari ini sebelum kita masuk ke dalam tema kita melihat masjid yang belum jadi ini, mudah-mudahan Insya Allah kita doakan sekali lagi. Amin. Nanti pada saat kita hadir kembali lagi di sini, masjidnya sudah jadi semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Pak Ustadz ya. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita hari ini adalah cari rezeki nggak pulang-pulang. Nih, pembahasan kita yang pertama kita minta dijelaskan oleh Ustadz Maulana, berbicara tentang rezeki. Kalau ngomongin rezeki, kita tahu katanya setiap rezeki manusia itu, rezeki orang itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang masih berusaha ngejar-ngejar rezeki, kerja banting tulang pagi sampai pagi lagi, bahkan nggak pulang-pulang. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang yang namanya rezeki, jangan khawatir. Nasabah dan nasabah rezeki itu, sebab rezeki itu sudah diatur oleh Allah. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan sudah diatur itu rezeki. Karena rezeki bahagian dari takdir, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki. Jadi orang yang takut rezekinya tidak ada, berarti dikhawatirkan imannya tidak ada. Beda harta, beda rezeki, tidak sama itu. Harta itu kepemilikan, rezeki itu yang dinikmati. Saya tidak tahu apa rezekiku hari ini, karena belum ada kuena. Karena rezeki itu yang dimakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqu. Sudah diatur rezekinya. Tidak akan mati kita kalau belum habis rezeki kita. Kenapa ada orang diimpus di rumah sakit? Karena masih ada rezekinya di situ. Mohon maaf, banyaknya orang banyak hartanya tapi belum tentu punya rezeki. Banyaknya rumahnya tapi bukan rezekinya, karena kasih kontraki. Jadi rezekinya yang ngontrak. Banyaknya mobilnya, tapi dia tidak pernah naik mobil karena ada bisulna. Berarti bukan rezekimu, rezekinya supirmu. Saya pernah dikasih baju 300 baju, satu pun baju tidak ada saya pakai karena baju perempuan. Artinya apa? Bukan rezekiku. Daleknu tuh hartamu, tapi belum tentu rezekimu. Betapa banyak orang kaya penjual beras tapi tidak makan nasi karena penyakit gulai. Kan begitu. Pakan ternak banyaknya makanan beli tapi tidak pernah makan itu pakan ternak karena ayam naji makan. Jamaah, kalau begitu jangan ragu dengan rezeki. Kenapa banyak orang pergi ke malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tidak pulang-pulang, tak melupakan keluarganya karena khawatir rezekinya tidak ada. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rahmani Rahim, Rahman Rahim, Pamasena,
Pakkamasena, pemberi dan penyayang. Pemberi, semua dikasih. Tapi pertanyaannya, belum tentu disayang. Jamaah. Makanya jangan cuma punya harta. Kalau begitu nikmati. Makanya rezeki itu ada 3. Yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Sudahlah. Mohon maaf kepada siapapun. Alhamdulillah yang panggil kami 14 orang yang datang ke sini dari Trans TV. Bapak Sas Aji Amin yang pelopori, yang kumpul semua tim-timnya luar biasa, makasih banyak. Tapi masyarakat yang nikmati Ustaz Maulana. Betul tidak? Ketahuilah, tidak gampang itu yang namanya rezeki. Makanya angka meto rezeki, ada rezeki yang datang sejak lahir. Hidungnya mancung. Rezeki saya inilah. Nggak usah dioperasi. Kapan saya operasi hidung saya mancung, foto keluarga, saya dikira anak pungut. Karena pesek semua keluargaku. Jangan cemburu dengan rezeki orang. Pak, itu tahu diganti mi kursi, nak. Papa, itu tahu diganti bela marina. Itu tahu diganti mi kulkas. Yang mana? Itu tetangga. Langsung bilang suaminya, Mama, itu tahu nak ganti mistrina. Mata kau diganti. Nah, lo. Aduh, kadang-kadang suka begitu emang Pak Ustadz. Iya, Orang itu nggak usah iri hati. memaksakan. Ada juga orang dia hitung anuna orang pendapatannya. Iya. Banyak wanita itu, banyak. Orang bekerja kau yang hitung. Nah, ada orang juga teman saya ngiri. Kok hidungmu lebih pancung daripada saya, Li? Katanya Siapa gitu. tuh? Ada teman saya. Siapa tuh? Suka cemburu. Enggak juga sih. Pak Ustadz, saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di sini. Yang mau bertanya nih sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Kafi, boleh. Nih dari ibu-ibu yang mau nanya, siapa angkat tangan, ayo. Oh, ini boleh nih. Ibu BKMT. Yang senior, ibu boleh maju ibu. Ayo, mari. Maaf ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu KMT disuruh diwakili itu. Ini Oke, yang tadi menyumbang dibantu 10 juta. ya. Maaf sebelumnya yang lain. Silakan ibu. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Enaknya di Silakan di tengah ibu. Silakan. Iya. Ibu mohon izin langsung silakan. Perkenalkan namanya karena dinonton satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi dari BKMT Kabupaten Mimika. Badan Kontak Majelis Taklim Kota Mimika. Masya Allah, Tepatnya silakan. Di Timika. Timika. Pertanyaannya ibu. Baik Pak Ustadz, sesuai dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang ibadahnya tidak rajin, sering melakukan maksiat, tidak perlu kerja banting tulang sampai nggak pulang-pulang, tetapi rezekinya lancar terus Pak Ustadz. Itu bagaimana? Mungkin Ya Ibu itu Titi. saja. Ya, makasih. Ibu Titi terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin Ibu Titi boleh langsung kembali aja nanti Baik, biar dijelaskan. terima Terima kasih. kasih Ibu. Iya Ustadz Kafi silakan dijawab. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tadi pertanyaannya luar biasa ya. Kadang-kadang kita sering mikir, kok dia jarang ibadah, dia jarang sholat, kok dia rizkinya lebih banyak daripada kita. Sebenarnya apa sih masalahnya? Yang harus kita lihat itu cari akar masalahnya dulu, Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan rizki kepada makhluknya. Tapi kita tanda kutip, usahanya tergantung usaha manusia itu sendiri. Maka barang siapa yang berusaha untuk dirinya sendiri, sesungguhnya itu juga untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Maka kalau ada yang seperti itu biasanya ya, orang mencari rizki ibadah, apalagi dia sampai lupa, dia terbuai dengan yang namanya dunia. Kalau orang-orang yang udah terbuai dengan yang namanya dia lupa akan segala sesuatu. Ibu ya, jadi insya Allah mudah-mudahan bagi kita semua menjadi pelajaran bahwa ketika kita mencari rizki, niatkan karena lillah, agar menjadi ibadah. Mudah-mudahan karena lillah nanti kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jadi. Ustadz Syam. Kemudian kalau misalnya kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin berdoa, jangan tunggu di dunia hasilnya, Bu ya. Jangan tunggu. Sama dengan perbuatan buruk. Dia kok nggak sholat, kok rezekinya banyak? Karena sesungguhnya dosanya dia nanti didapat di akhirat.
Dosanya dia tidak dikasih di dunia, tapi dosanya dia dikasih di akhirat. Seandainya kita mau mengukur orang yang paling rajin di dunia ini, kira-kira siapa yang rajin berdakwah? Nabi Nuh. Tapi sedikit sekali dia dapat umat. Sedikit sekali berhasil dakwahnya, maksudnya sedikit umatnya yang ikut sama Nabi Nuh. Ini berarti semua itu sudah diatur sama Allah. Boleh jadi kita di dunia belum dapat, insya Allah nanti di akhirat dikasih gantinya. Tapi ini butuh keyakinan, karena kita mau lihat yang fakta, maksudnya mau lihat yang langsung. Kok ya Allah saya kok berdua nggak dikasih, itu nggak pernah sholat tapi dikasih. Nah itu kita harus yakin akan takdirnya Allah. Mungkin nanti akan dikasih oleh Allah. Masya Allah, Ustaz Maulana. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Kita tidak bisa mengukur bahwa rezeki itu tergantung dari keimanannya. Tidak. Bukan. Ketahuilah, mohon maaf. Bukan juga karena ilmunya. Ketahuilah, seandainya ilmu yang menyebabkan orang banyak hartanya, maka tidak dapatlah rezeki itu kucing. Karena tidak berilmu. Pohon, kambing, sapi. Suara saya. Tidak dapat semua itu. Tapi ketahuilah, mohon maaf, rezeki itu bisa jadi ancaman, siksaan bagi orang kafir, maaf, orang yang tidak beriman, orang yang tidak ibadah, disebabkan karena kekufurannya itu. Tapi bisa jadi ujian bagi orang beriman, kalau dikasih harta, jangan sampai dia lalai kayak Karun. Nauzubillah. Sa'alabah. Nauzubillah. Gitu. Jadi Bu, minta maaf ya Bu. Rezeki itu bukan berupa harta, materi. Tapi keimanan, kesehatan, kebahagiaan, itu bahagia. Masya Allah Ibu, jelas Ibu ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan mewakili semua pertanyaan yang ada di sini. Ini Masya Allah, ini langsung aja kita lanjutkan masih di tema kita hari ini. Kita mendengarkan juga nih ya, Ustadz Syam, mohon maaf sebelumnya. Kalau kita mendengarkan katanya di Al-Quran ini sudah ada juga bahwa penjelasannya ada 4 tingkatan dari Allah itu untuk memberikan rezeki kepada kita. Mohon dijelaskan, silakan Ustadz Syam. Siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tingkatan Allah memberikan rezeki kepada manusia. Kira-kira kita masuk yang bagian yang di mana nih? Oke, baik. Yang pertama, tingkatan yang pertama ada dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai lagu ini, Syarif Rashid. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Al-Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satu pun binatang melata yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, kecuali Allah sudah kasih rezekinya. Kenapa Allah sebutkan binatang melata? Apa itu binatang melata? Binatang yang bergerak. Artinya apa? Selama kita masih bergerak, itu selama itu Allah masih kasih rezeki kepada kita. Kecuali kalau kita tinggal diam. Ini binatang pun Allah kasih rezeki. Yang ini maksudnya adalah ibu mau tinggal, mau apa, semua Allah sudah kasih rezekinya. Kemudian tingkatan yang kedua dalam surah An-Najm ayat 39. Surah An-Najm ayat 39 Allah sebutkan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia ini tidak diberi kecuali apa yang dia diusahakannya. Maksudnya apa? Kerja 1 jam, gajinya 1 jam. Kerja 1 hari, gajinya 1 hari. Mau sholat, mau tidak sholat, yang penting kerja, Allah pasti kasih. Dia yang penting kerjanya seminggu ya, gajinya ya seminggu ya Bu ya. Nah inilah tingkatan yang kedua. Mau dia beriman tidak beriman, yang penting dia kerja 1 jam, dia pasti dapat gaji 1 jam. Iya kan? Kita kan nggak mau tanya-tanya, kamu agamanya apa? Tidak. Kita tidak tanya, kamu sholat apa enggak? Yang penting dia kerja, kita kasih gaji pasti. Nah begitu. Allah pasti kasih rezeki selama dia kerja. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, sudah masuk tingkatan tinggi nih. Tingkatan yang ketiga adalah dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa ini? Orang-orang yang tingkatan lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang
bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur di sini artinya berterima kasih. Siapapun, Allah tidak bilang bersyukur kepadaku, tidak. Tapi bersyukur kepada siapa saja. Suami misalnya pulang dari sini dengar ceramah misalnya kan, dia memuji istrinya, dia terima kasih kepada istrinya. Mama, terima kasih banyak sudah bikin makan siang buat papa gitu kan. Kata istrinya, 20 tahun kita menikah tidak pernah kau bilang terima kasih. Baru kenapa tiba-tiba hari ini kau bilang terima kasih? 20 tahun kita sudah menikah, baru hari ini. Kan saya habis dengar ceramah, Ma. Saya harus berterima kasih katanya supaya rezeki saya ditambahkan. Kata istrinya, bukan itu masalahnya, Pak. 20 tahun kita sudah menikah, baru hari ini kau berterima kasih sama saya. Masalahnya, ini makanan kiriman tetangga. Itulah in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan. Jadi kalau misalnya dapat gaji, kita syukuri. Kita berterima kasih dengan cara bersedekah, dengan cara menyumbang. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, mau tidak Bu? Mau tidak? Yang paling tinggi rezekinya, tinggi tingkatannya. Bapak-bapak mau tidak? Mau. Siapakah mereka yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang paling tinggi tingkatannya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Persoalan apapun engkau pasti akan mendapatkan jalan keluarnya. Yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kalau yang tadi kan kerja sejam dapat sejam. Kalau ini bertakwa dia kepada Allah, kerja sejam dia dapat gaji 10 jam karena dia tidak sangka-sangka itu rezekinya dari mana. Artinya apa? Kita bertakwa kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang menyerahkan semuanya kepada Allah setelah dia berusaha, maka cukuplah Allah baginya. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Alhamdulillah nih. Sekarang kita mungkin perlu menjelaskan karena kadang-kadang kita nggak sadar. Apakah kita ciri-cirinya orang yang seperti itu? Orang yang cari rezeki nggak pulang-pulang. Ustadz Kafi mau izin waktunya. Iya. Boleh dijelaskan kepada kita semuanya tentang ciri-ciri nih orang yang nyari rezeki nggak pulang-pulang, bahkan menelantarkan keluarga akhirnya. Silakan. Iya, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jalan-jalan sama Bang Mamat. Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Alhamdulillah. Sekarang kita berbicara ciri-ciri orang yang terlalu mengejar dunia. Bahkan sampai-sampai dia lupa bagaimana anak dan keluarganya. Apa saja ciri-cirinya, Bu? Ciri-cirinya orang-orang yang seperti ini adalah gengsinya tinggi. Orang yang memiliki gengsi tinggi, dia akan mengejar apa yang dia inginkan. Betul apa betul? Coba kalau misalkan ibu-ibu punya teman yang gengsinya tinggi, ngelihat kita punya jam bagus, kita punya jam bagus nih, Bu. Ya, dia ngelihat, ih kok kamu jamnya bagus, aku jadi pengen deh. Akhirnya dia kejar, dia ingin menyaingi kita, Bu. Sehingga yang dikejar hanya dunia dan dunia. Tapi alangkah baiknya ketika kita gengsi dalam hal ibadah. Ketika kita melihat seseorang, misalkan ada bapak-bapak datang tengah malam, kemudian dia sholat tahajud di masjid. Kita iri kepadanya. Oh, gengsi nih, aduh gimana nih, dia aja sholat tapi kita masa enggak. Maka ini gengsi yang pertama. Yang kedua apa? Terlalu ambisius mengejar dunia. Kenapa? Yang dipikirannya adalah dunia, harta. Sehingga anak istrinya terlantar. Maka ketika bapak-bapak, ibu-ibu di sini hadirin, maka minta waktu luang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya anak, istri, dan keluarga. Karena itu juga adalah harta kita selain harta yang kita cari nanti di dunia. Kemudian yang ketiga apa? Ini biasanya orang-orang yang seperti ini adalah jarang bersyukur, jarang qanaah, enggak mau nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Suruhlah keluarga kalian itu salat dan kita juga salat, dan seluruh kita istiqomah bersabar atas salat kita. La nas'aluka rizqa. Allah enggak meminta kita rizki. Allah enggak meminta kita uang. Nahnu narzukuka.
Kami yang akan memberikan rizki kepada kamu. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Dan itu adalah akibatnya, jazaan, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka luar biasa bagi kita. Ini ciri-cirinya, maka jangan sampai jadi orang-orang yang ambisius lagi. Betul. Gengsi terhadap dunia. Masya Allah, luar Jadi biasa. semuanya kekejar deh, jadi terlupakan. Jadikan dunia ini alat, kendaraan, tangga untuk menuju ke akhirat. Amin. Karena Islam tidak mengajarkan kita jadi miskin. Betul Pak Ustadz. Tidak mungkin terbangun masjid ini kalau tidak ada dana. Betul. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya ilmu kita hari ini buat jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan Ustadz Kafi tentang cari rezeki nggak pulang-pulang. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oke, kita kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah cari rezeki nggak pulang-pulang. Bareng-bareng Bu ya. Tuh 2, 3, cari rezeki nggak pulang-pulang. Siapa yang cari rezeki nggak pulang-pulang? Tuh 2, 3. Siapa yang suka nggak pulang angkat tangan? Nggak ada, pulang semua kalau di sini, alhamdulillah. Nih, lanjut lagi ya. Kita dengarkan lagi nih tausiah dari Ustadz Kafi nih. Ustadz Kafi, dampaknya jika kita terlalu fokus mencari rezeki dan malah menelantarkan keluarga, baik di kehidupan dunia ataupun juga di kehidupan kita di akhirat. Silakan, mohon izin. Iya. Jamaah. Sekarang kita berbicara dampaknya. Apa saja dampaknya bagi orang-orang yang terlalu mengejar dunia dan juga tidak menghiraukan yang namanya akhirat. Yang pertama, di dunia dia bakal dapat. Orang-orang yang mencari harta misalkan sampai tidak terfokus dengan yang lain-lainnya, apalagi masalah ibadah, dia akan mendapatkan harta, Bu. Dikasih Allah Subhanahu wa taala harta. Pasti Allah kasih, karena manjada wajada. Barang siapa yang berusaha pasti dia akan dapat. Apapun itu, orang belajar mencari ilmu untuk menjadi pintar pasti akan dapat. Pintar. Orang mencari harta dengan usaha yang luar biasa pasti akan dapat juga harta. Tapi ingat Bu, di dunia ada yang menjadi korban di situ. Apa? Keluarga yang akan menjadi korban. Pertama istri. Istri sudah entah kemana, kita tidak peduli lagi kepada istri. Kalau misalkan kita lupa karena kita mengejar dunia. Anak-anak kita juga tidak terkontrol. Bagaimana kita mau mengontrol anak sedangkan anak itu tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu ketika anaknya misalkan ditinggal lagi kerja, sepulang ciumin Bu, ciumin, kasih quality time, kasih waktu untuk anak-anaknya. Agar apa? Agar anak itu bisa merasakan kasih sayang daripada orang tua. Kan beda antara kasih sayang orang tua dengan yang namanya yang ngasuh anak, ya Pak ya? Ya Pak, iya Bu? Iya, orang-orang yang seperti ini ya Allah, Masya Allah. Maka azabnya nanti juga di dunia juga ada efeknya karena terlalu mengejar dunia. Apalagi kalau misalkan suami pulang kerja kemudian memuji istri walaupun istrinya hidungnya agak kurang mancung misalkan. Iya, tapi dipuji. Ya Allah, mama hari ini cakep banget, mancung banget walaupun kurang sedikit. Iya, dipuji. Ya Allah, mama kok cantik banget. Dia juga, ya Allah, papa kok gagal banget nyari rezekinya, mama jadi seneng deh. Dipuji terus. Jadi sehingga timbullah keharmonisan. Kemudian yang kedua di akhirat apa? Pasti orang yang terlalu lupa, dia mengejar harta sampai ibadah tidak, keluarga apalagi, maka azabnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan ini ayat agar kita selalu bertanggung jawab terhadap keluarga.
Keluarga itu adalah ibarat permata kita. Salah satu orang yang nanti bisa ngangkat kita ke surga adalah anak. Waladun saleh yad'u lah, anak-anak yang soleh kemudian bisa mendoakan orang Betul. tua. Tapi kalau orang-orang yang lupa, ya dia terlalu mengejar dunia, bahkan keluarganya ditelantarkan, masya Allah, Betul. azabnya pasti. Nauzubillah. Ya, Kalau orang zaman dulu bilang nyari jarum hilang kampak katanya. Iya. Jadi yang jari kecil jarumnya, tapi yang besar malah jadi hilang. Keluarganya berantakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Kafi. Nah ini kita lanjutkan nih sekarang nih. Coba nih. Saya pengen tahu juga Ustadz Maulana, mohon izin sebelum waktunya. Iya. Kita minta diperjelas nih bagaimana nih cara-caranya supaya kita ini mencari rezeki boleh banyak, boleh rajin, tapi kita tidak menelantarkan keluarga. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Mohon izin. Akhirnya saya minta semuanya merenung. Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari di dunia ini? Ketahuilah, rezeki itu sudah ditakar, diatur oleh Allah. Betapa banyak orang setengah mati cari uang, tapi ujung-ujungnya uang yang dihasilkan itu untuk membayar rumah sakitnya nanti. Karena kecapean, sakit. Ketahuilah, Allah sudah menargetkan seseorang itu sesuai dengan takarannya. Bagaimana caranya supaya kita bekerja tapi tidak menelantarkan keluarga? Ayo cari rezeki sesuai keridhaan Allah, sesuai aturan Allah, sehingga tidak ada yang terabaikan. Kemudian apa lagi? Ketika kita mencari nafkah, arahkan nafkah itu untuk memberi. Tapi bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Karena betapa banyak suami, banyak uangnya, tapi pelit kepada keluarganya. Hanya pintar mencari, tapi tidak memberi. Betul? Pertanyaannya, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, mudah, lagi berberkah. Carilah yang berberkah. Biar sedikit, tapi itu yang berberkah. Mohon maaf, obat itu kecil, tapi ketika masuk, itu jadi berkah buatnya. Di mana letak rezeki itu berberkah? Ketika kita bukan hanya bermanfaat buat diri kita, tapi arahkan rezeki itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk bermanfaat buat sesama manusia. Inilah pemanfaatan. Mohon maaf kepada siapapun. Sedekah yang tertinggi pahalanya adalah sedekah kepada orang yang terdekat dengan diri kita. Terdekat. Nggak usah terlalu dermawan mentraktir orang kasih makan, tapi istri anak ditelantarkan. Ketahuilah, mohon maaf, siapa yang mendoakan kita? Anak. Siapa yang mengurus kita? Istri. Kalau begitu, dahulukan orang di rumah, termasuk ibu-ibu. Kalau lebaran, suaminya mau makan kue yang ada di toples, apa dibilang? Jangan kau ambil di situ. Ambil yang di kaleng. Itu yang di toples untuk tamu. Tamu itu orang lain. Suaminya dikasih kue yang ada di kaleng. Ternyata yang di kaleng kue hangus. Atau kue patah-patah. Kok kasih gitu suamimu? Yang belikan kamu mentega suamimu. Nanti suaminya makan itu kue yang ada di toples. Nanti 2 bulan setelah lebaran. Lambu-lambuan nih. Nih. Banyak juga. Kasih makan tamu. Nah beritahu anaknya. Jangan kau dulu makan. Sudah pitamuan. Bulan pitamu baru makan. Baru tamunya sore pindah pulang. Nah buka pintu na kamar na anak-anak. Mati semua ya anak-anak. Kalau mau kasih makan orang, kasih makan dulu orang di rumah. Betul. Contoh, ada acara jam 1 tamu mau makan, jam 11 kasih makan anakmu. Sudah kalau mau keluarga makan, baru datang. Saya ingat, ayah saya kan bendahara masjid. Iya Pak Ustaz. Ibu saya selalu masakin masjid kalau ada acara. Betul. Yang saya salut sampai sekarang saya ingat dari abah saya sama umi saya, melarang kita makan makanan yang disiapkan untuk masjid. Tapi masak sendiri usus, ini keluargaku, makan dulu. Kalau mau di pesta perkawinan, ini pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Kalau mau pergi acara perkawinan, kita kasih makan dulu di rumah. Dikasih makan dulu di rumah. Makan dulu, sudah makan baru ayo pergi di pesta. Sampai di pesta kenyang lagi, sudah makan duluan. Betul. Tapi banyak orang tua begini, jangan kau makan nak, di sana pokok makan. Sampai di sana balala.
Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Semoga terima kasih banyak Pak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Kafi. Terima kasih banyak juga buat bapak-bapak semua pengurus dari Timika. Boleh sama-sama maju ke depan nih, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja tadi kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh para narasumber kita tentang tema hari ini adalah cari rezeki nggak pulang-pulang. Ini Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tapi ini buat jamaah yang di rumah ya, terutama ya, kita Insya Allah akan mengeksplor kota Timika nih sama-sama nih ya. Ini nanti kita akan jalan-jalan, kita akan menikmati kulinernya. Mohon izin kepada bapak semua pengurus, kita diberikan waktu untuk bisa jalan-jalan Pak ya, supaya Timika juga bisa dilihat dan dirasakan oleh jamaah semua yang ada di seluruh Indonesia. Masya Allah. In a time of darkness and green, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad ya Rasulullah, you were so caring and kind. Ini jamaah ini Masya Allah luar biasa ya. Kita udah jalan-jalan dari tadi kan. Tunggu dulu. Lengkap Pak Ustadz. Tunggu dulu, Apa tuh, Pak Ustadz? tidak lengkap perjalanan itu kalau kita tidak lihat kulinernya. Apa yang Apa tuh? kuliner? Kuliner. Kuliner dari kolonel. Iya. Kuliner. Kuliner yang ada di setiap daerah. Tepatnya di Timika, daerah Papua ini pasti yang paling identik adalah papeda. Ada papeda ya? Papeda. Papeda itu makanan yang dari sagu kan? Dari sagu dong. Ini Masya Allah nih. Ini kan udah jadi nih tadi ya. Ya. Ini kita lihat Nah ini ya. kayak gini nih papeda Tapi nih. Saya tuh kalau penasaran. langsung lihat aja harusnya ada proses. Ada. Makanya Karena dari dalam sagu. ibadah itu bukan dari hasil, tapi proses. The whole metro's and place of our Sekarang saya mau nyoba ngaduk adonan papeda ini. Ayo jamaah, lihat aku ya. Nah kalau papeda sendiri ini sih karena terbuat dari sagu, ya jadi ya rasanya kenyal-kenyal gitu dari mulut. Yang enak justru kuah kuningnya nih jamaah. Iya Mas Pali, enak banget nih kuah kuningnya. Aduh alhamdulillah ya Allah, Masya Allah luar biasa nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita ya. Tiap daerah makanan beda-beda, rasanya juga beda-beda, nikmatnya juga beda-beda Pak Ustadz ya. Yang namanya makanan itu bukan hanya sekedar makan, tapi dalam makanan itu ada ibadah di dalamnya. Masya Allah. Ada doa sebelumnya, ada di mana kita ada etika, adab-adab dalam makan, dan bahkan ada doa sesudah makan. Betul. Artinya apa? Ternyata makan itu bukan hanya sekedar makan, tapi ada makna pahala di baliknya. Tapi ada juga nih banyak banget nih orang-orang mungkin jamaah yang ada di rumah nih tanpa sadar kadang-kadang suka menghina makanan nih ya kan. Dengan makanan, ih aduh ini makanan gak enak banget sih. Tapi gimana nih, aku nggak mau makan lah. Makanan gak enak itu gimana tuh? Iya, benar kata Ustadz Maulana bahwa makanan itu sebenarnya mengandung keberkahan. Kalau kita doa makan itu Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah ini rezeki yang apa yang kau berikan. Dalam makan kan kita harus menghormati makanan gitu loh. Bahkan ulama kita mengajarkan pakai peci, pakai pakaian yang bagus. Itu buktinya kita menghormati makanan. Bahkan kalau misalnya ada orang yang menghina makanan itu berarti jauh banget daripada menghormati makanan. Pokoknya Aduh Masya Allah. belajar dari makanan, menghargai makanan, beribadah dalam makanan, sehingga kita jadi berkah hidupnya. Amin, amin, Alhamdulillah. Nah, Ustadz kita mau jalan lagi nih. Kita mau berkunjung ke tempat lain. Tapi si ibu tadi mana ya? Kita mau pamit dulu nih. Iya, Ibu. udah kasih makan juga. Bu. Ya. Aduh ibu, mohon maaf Ibu. ibu. Terima kasih banyak ya ibu. Alam raya di dalam nafasnya, berzikir, agungkan dan tak pernah berhenti. Burung yang terbang. Nah jamaah, sekarang kita ke salah satu kampung yang banyak mualafnya loh. Namanya Kampung Poumako. Tiada satu pun Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nih sempat mampir ke sini nih di Kampung Poumako, Cendrawasih, Timika. Masya Allah luar biasa. Dan di depan saya sudah hadir banyak ibu-ibu di sini yang mu'alaf nih. Masya Allah, bahagianya luar biasa. Ini hari ini kita akan mencoba untuk ngaji bersama nih.
terutama untuk ibu-ibu yang baru memasuki agama Islam. Nah, ini nanti akan dipimpin oleh Ustadz Syam dan juga Ustadz Kafi membaca suratul Fatihah. Karena betapa penting suratul Fatihah ini sangat luar biasa. Nanti akan dilanjutkan juga dengan hidayah yang didapatkan dengan Islam nih. Masya Allah, ini luar biasa nih. Buat ibu-ibu yang sudah masuk Islam ini dapat hidayah pasti dari Allah. Nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Ustadz Maulana. Untuk itu yang pertama langsung aja kita minta Ustadz Syam untuk membuka ya, langsung aja belajar mengaji bersama nih. Nanti dioper-oper aja estafet bersama Ustadz Kafi. Silakan Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bu ya. Surah Al-Fatihah itu penting karena kalau kita sholat itu nggak pakai Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Jadi Al-Fatihah ini adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang paling penting dan paling utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hebatnya Al-Quran, kita dengerin aja itu dapat pahala. Walaupun bukan kita yang baca, itu mudahnya Islam. Islam itu mudah. Jadi tidak pernah memberatkan. Apalagi kalau misalnya mu'allaf belum bisa baca Quran, apakah diterima? Tetap diterima. Yang penting mau belajar. Setiap pagi nonton Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang hidayah. Tahu nggak itu hidayah? Hidayah itu pemberian dari Allah. Alhamdulillah. Ketahuilah hidayah itu gerakan dari Allah. Tapi menyambut hidayah, berusaha untuk mendatangi hidayah, memperoleh hidayah itu penting. Karena ada dua hidayah. Hidayah berilmu dan hidayah beramal. Makanya usahakan bersama-sama. Bukan hanya sekedar masuk Islam, setelah itu selesai. Tidak, harus dibimbing, harus dituntun. Makanya orang-orang yang mu'alaf itu harus usahakan ada perkumpulannya, supaya dibimbing, dituntun. Karena banyak yang harus diperkenalkan. Bahkan mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat. Karena kenapa? Karena ada haknya di situ. Jamaah, selamat ya bagi yang mu'alaf. Semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapus.
Jadi nggak usah takut, aku dulu makan ini, aku dulu minum ini, aku dulu dosa ini. Sudah dihapus. La 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 la. Enak. Betul. Sebaliknya, orang yang dulunya muslim, haji, zakat, ibadah, tapi ketika keluar dari Islam langsung terhapus semua kebaikannya. Itu kebalikannya. Dan mu'alaf itu, maka anak cucunya nanti akan mengucapkan terima kasih banyak kepada neneknya. Kita-kitalah yang pertama masuk Islam. Karena gara-gara engkau lah nanti di hari kemudian, nanti cucu-cucunya pada datang semua. Generasi-generasi setelahnya nanti di padang mahsyar di hari kemudian pada datang. Nenek, gara-gara engkau lah yang masuk Islam waktu itu jadi mu'alaf, kami cucu-cucunya masuk Islam semua. Sekarang ayo, saya minta semuanya tenang. Ibu, saya panggil dulu sini, Bu. Ibu tadi waktu dengarkan ayat suci dibacakan surah Al-Fatihah, ibu sampai meneteskan air mata. Sini, Bu. Apa yang membuat ibu terharu sampai meneteskan air mata? Rasa gembira. Rasa gembira yang tidak pernah dibayangkan. Kami orang Papua Kamoro yang masih walaf, kami syukur alhamdulillah Bapak Ustaz sayang kita. Dalam Islam, Bu, kita ini bersaudara semua. Namanya saudara seagama. Muslim itu bersaudara antara satu dan yang lainnya. Ibu tidak sendiri. Ibu tidak sendiri, banyak saudara-saudara kita. Ayo, salah satu bentuk hidayah, agar kita dapat hidayah, selain belajar, mencari ilmu, juga menuntut ilmu juga, tapi selain itu mengamalkan ilmu itu dan berusaha untuk mencari guru dan beribadah. Ingat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini ustaz pembimbingnya. Iya. Waktu masjid ini belum ada. Ini Saya yang jalan minta sedekah. lihat usaha ibu. Usaha ibu berhasil. Alhamdulillah. Inilah hasil kerja ibu. Ketika masuk Islam, dulu tidak ada masjid. Beliau jalan cari sumbangan untuk membangun masjid ini. Di bawah bimbingan Pak Ustaz. Terima kasih banyak semuanya, Masya Allah, luar biasa ya. Ini haru kita mendengar hal-hal seperti ini, sampai saya nggak sadar tuh air mata mau netes ini, Masya Allah. Mungkin sama-sama kita doakan sama aja ya. Buat jamaah yang di rumah juga kita doakan, mudah-mudahan buat semua yang sudah masuk Islam jadi mualaf ini diberikan Allah istiqomah hatinya ya, untuk tetap menjalankan agama Islam sampai nanti ajalnya tiba. Masya Allah, nanti kita ketemu semuanya, Bu ya. Insya Allah kita ketemu di surganya Allah ya, Bu ya, Pak ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Ini buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana nih, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Salatullah salamullah. Oke, kita masih mau lanjut jalan-jalan keliling kota Timika lagi nih. Jamaah, yuk ikutin kita ya. Sekarang kita mau berkunjung ke YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam, yang merupakan yayasan Islam tertua dan pertama di Papua. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu disambut dengan meriah, rame, dan antusiasme jamaah di sini tinggi banget, Pak Ustadz. Betul banget. Rame sekali. Kita tuh sampai dipakein topi cendrawasih ini satu persatu loh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Senang rasanya bisa ada di yayasan
pendidikan Islam di tanah Papua. Tepuk tangan dulu. When you're searching for the light and you see no hope. Nih jamaah Islam itu indah, luar biasa ya. Hari ini kita akan makan lagi yang berbeda nih Pak Ustadz. Ya. Wow. Tapi langsung dibuat dari, maksudnya gini, cara masaknya sampai Ya dong. tersaji. Ini yang Karena di depan kadang-kadang kita cuma Ah, terima jadi. Betul Pak Ustadz. Nah jamaah, kurang lengkap rasanya kalau kita udah di Papua, kita tidak mencoba karaka, kepiting khas Papua. Pertama, tusuk jantung dari kepiting ini, lalu diamkan sampai benar-benar mati. Lalu setelah itu, rebus kepiting tersebut hingga matang. Selanjutnya, siapkan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, merica, ketumbar, daun jeruk, daun serai, gula, garam, dan air. Kemudian, semua bumbu diiris tipis lalu digoreng dulu setengah matang. Lalu dihaluskan, tambahkan gula, garam, dan minyak goreng sedikit, aduk hingga rata. Masukkan bumbu tadi ke dalam kepiting hingga penuh. Lalu bungkus kepitingnya dengan daun pisang, kemudian dibakar. Alhamdulillah, jadi deh jamaah. Aromanya aja udah enak loh. Ya Masya Allah ini udah matang. Yeay. Tunggu. Luar biasa. Penasaran. Sebentar, ini saya angkat ya dengan hal ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Bapak nikmati baunya aja ya Pak ya. Ini ya, bener. Ini daun kemangi yang tadi ditaruh di atas itu dan di bawah, ini aromanya menambah kekuatan jadi makin keluar loh. Tuh, ini semua bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia kaya banget ada di sini dan ini harumnya luar biasa. Enak banget nih. Karaka asam manisnya, Li. Alhamdulillah enak. Iya Ustadz. Nyaman nah. Karaka, udang bakarnya, juara rasanya. Alhamdulillah, kenyang ya. Nah ini lokasi terakhir pada silaturahmi Islam itu indah ke kota Timika, Papua. Kali ini kita disambut oleh tarian khas dari warga suku asli Papua loh. Jamaah, rame ya? Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang di rumah nih, alhamdulillah senang sekali nih. Hari ini saya sudah berada di Masjid Al-Ma'rifat di Makmur Jaya Timika. Masya Allah senang banget. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa. Ini adalah masjid tertua yang ada di Timika. Masya Allah luar biasa. Dan yang lebih bahagianya lagi hari ini kita bersama kepala suku dan juga ibu camat. Masya Allah. Di sini toleransi antar umat beragamanya itu sangat kuat, luar biasa. Jadi alhamdulillah semua yang beribadah di sini masing-masing itu mendapatkan keamanan yang sama haknya. Bu Camat, toleransi yang dilaksanakan oleh orang-orang di sini di kecamatan Mimika Timur. Mimika Timur apa itu? Jadi untuk Mimika Timur memang toleransi antar umat beragama memang sangat kuat sekali. Sangat kuat. Ibadah, ada hari-hari besar, kita saling menjaga keamanan. Saling menjaga keamanan. Tidak membuat di antara kita ada gap-gap atau ada Tepuk tangan pisah. dulu dong. Oh, hebat. Contohnya pada hari ini. Contohnya pada hari ini kita walaupun ini hajatnya Muslim, tapi kami dari Nasrani tetap bersama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya mau dengar juga Partisipasi nih. dalam menyambut datangnya Pak Ustadz. Masya Allah Ibu, makasih banyak Ibu Katarina nih udah menyambut kita. Dan buat jamaah yang di rumah jangan lupa nih, saksikan terus Islam itu indah setiap hari di Trans TV ya. Jangan lupa ya. Akhirnya saya Fadil mau undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Akhirnya kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya jamaah, seneng banget. Saya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Kafi dan kru Islam itu indah bisa silaturahim ke Timika, Papua. Banyak sekali pembelajaran yang didapat ketika kita silaturahim ke sana. Nah, tunggu ya jamaah.
silaturahim kita ke kota-kota selanjutnya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.